Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian, murid baru SMA Negeri 1 Sumbawa Besar tahun pelajaran 2020, tahun pelajaran 2021. Perkenalkan, Ibu bernama Ainun Asmawati SPD MPD, sehari-hari mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Sebentar lagi anak-anak akan mengikuti materi yang berjudul motivasi dan kiat belajar efektif. Harapannya melalui materi ini kalian memiliki tekad yang kuat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, selamat mengikuti MPLS 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membawakan materi motivasi belajar siswa di masa pandemi dan cara belajar efektif. Perkenalkan, nama Ibu Ainun Asmawati SPD MPD. Sehari-hari Ibu mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Apa motivasimu dalam belajar? Motivasi dalam belajar antara lain, apakah kita akan memilih belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar. Jika kita memilih belajar untuk ujian, maka secara umum kita akan tersiksa dan merasa terpaksa karena yang kita kejar adalah nilai dan angka. Namun jika kita ujian untuk belajar, maka kita akan memperoleh karakter tidak mudah putus asa, tangguh, menjadi anak yang dibanggakan orang tua, mengetes disiplin, kejujuran, dan ketekunan. Mengapa kamu perlu belajar? Belajar itu tidak mengenal umur atau usia. Dari 17 tahun ataupun 71 tahun, semua masih berhak untuk belajar. Belajar seumur hidup. Kemudian belajar bisa di mana saja. Belajar itu mendewasakan kita. Orang yang belajar akan membuat kita menjadi bisa berpikir dan bertindak secara bijak. Namun, anak-anak sekalian, belajar itu tidak boleh sembarangan. Ada 5 cara yang bisa kita pilih agar kita memperoleh hasil belajar yang baik. Yang pertama, perbaiki mindset berpikir kita, guru yang benar, waktu yang benar, cara yang benar, dan lingkungan yang benar. Apa maksudnya? Jika kita memiliki mindset berpikir yang benar, maka kita menempatkan diri kita itu seperti gelas kosong. Gelas kosong artinya kita siap menyerap ilmu yang diberikan. Jadi jangan berkata, "Oh, saya sudah tahu." Jadi kita harus memiliki pikiran yang terbuka. Yang kedua, guru yang benar. Guru yang benar artinya kita hendaknya belajar dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kita pelajari. Jika kita ingin jago bernyanyi, maka sebaiknya guru kita adalah yang bisa bernyanyi. Jika kita ingin jago berenang, maka hendaknya guru kita adalah ahli renang. Dan tentunya kita belajar dari orang-orang yang sudah terbukti di bidang. Kemudian yang ketiga, belajar itu waktunya harus benar ya anak-anak. Banyak di antara kita yang masih sistem SKS atau sistem kebut semalam. Istilah lain, the power of kepepet. Nah, ini yang harus kalian hindari, yang harus kita hindari. Karena belajar itu harus dijadikan suatu kebiasaan. Jadi kalau kita tidak melakukannya satu hari, kita sepertinya ada yang hilang. Ibarat menggosok gigi, kalau hari ini belum gosok gigi, kok ada yang aneh ya? Begitu juga dengan belajar. Kalau belum belajar, rasanya ada yang kurang. Itu artinya belajar harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Namun kita harus mengenali, karena setiap orang tipe cara belajarnya beda-beda. Ini kamu masuk tipe yang mana? Apakah kamu tipe visual? Visual itu artinya kamu akan mudah menangkap materi itu dari apa yang kamu lihat. Kalau auditory, dari apa yang kita dengar. Nah, ada juga tipe kinestetik. Kinestetik ini lebih mudah untuk menerima pembelajaran itu dari apa yang dicontohkan.
atau membayangkan orang lain yang melakukannya. Ini tipe kinestetik. Nah, kamu tipe yang mana nih? Ya, lebih mudah dari apa yang dilihat, yang didengar, atau yang dilakukan. Kemudian belajar itu hendaknya kita memiliki lingkungan yang benar juga, atau lingkungan yang positif. Misalnya ada di antara kita yang kalau belajar harus di tempat yang sunyi, suka ketenangan. Ada juga yang sambil mendengarkan musik, ya. Kemudian ada juga kalau belajar tidak mau diganggu, atau bahkan sebaliknya, ya kalau belajar itu harus belajar berkelompok. Nah, kamu tipe yang mana? Semuanya ini benar, tidak ada yang salah. Silakan kamu maksimalkan belajar dengan cara positif yang bagaimana, tidak ada salah. Kemudian sekarang kan lagi masa pandemi ya. Kalau masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kondisi kita tetap stabil untuk belajar. Pertama, tentu harus tetap sehat, hindari stres, waktu istirahat yang cukup, jangan lupa bermain tentunya, kenali potensi diri kita, motivasi diri kita baik dari dalam maupun dari luar harus tetap tinggi, kemudian kita harus pantang menyerah. Itu dari dalam diri kita sendiri harus kuat ya motivasi belajarnya. Kemudian dari luar yang mendukung belajar kita itu seperti apa? Lingkungan yang kondusif, sarana, prasarana, apalagi sekarang belajarnya daring. Selain luring, maka kuotanya harus ada, harus siap. Kemudian diperhatikan jadwal-jadwal pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, atau kalian perbaiki lagi jadwal dari yang belajar secara normal dengan belajar secara daring. Tata lingkungan belajar kita, ruang belajarnya yang nyaman, cara belajarnya yang nyaman, ditata. Kemudian jangan lupa kalau kalian memenuhi masalah, hambatan, jangan lupa sharing, berbagi dengan keluarga. Pastikan berdoa bahwa ekonomi keluarga kita tetap. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi nanti kalian bisa lihat di video berikut ini ya, agar kalian semakin termotivasi. Baik anak-anak, ibu rasa jika kalian menerapkan cara belajar efektif, maka kalian akan bisa berprestasi. Are you ready to travel the world through achievement? Siap terbang bersama prestasi-prestasi kamu? Baik, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengikuti MPLS, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.